Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Musdalifah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi yang masih sama seperti minggu kemarin, bab 6 tentang belajar Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Minggu kemarin kita sudah membahas 2 poin pertama, yaitu mengenal Surat Al-Maidah dan pesan-pesan pokok Surat Al-Maidah. Untuk minggu ini kita akan membahas poin dan keempat, mengenal Surat Al-Hujurat dan pesan-pesan pokok Surat Al-Hujurat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita review dulu yuk pembahasan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Surat Al-Maidah. Apa saja sih yang teman-teman tahu tentang Surat Al-Maidah? Yang pertama, kata Al-Maidah berasal dari bahasa Arab yang artinya hidangan. Surat Al-Maidah merupakan urutan surat kelima dari 114 jumlah surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Pada ayat 2 dan 3, ayat 2 Surat Al-Maidah membahas tentang anjuran toleransi dan sikap tolong-menolong. Sedangkan ayat 3 menjelaskan tentang Allah meridhoi agama Islam. Oke, setelah kita review pembahasan minggu kemarin, selanjutnya kita masuk ke pembahasan minggu ini ya. Mengenal Surat Al-Hujurat. Kata Al-Hujurat berasal dari bahasa Arab yang artinya kamar. Al-Hujurat itu dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kalimat hujrah. Hujrah tani, hujurat. Artinya kamar. Surat Al-Hujurat merupakan surat urutan ke-49 dari 114 jumlah surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat sama seperti Surat Al-Maidah merupakan golongan surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Dan Surat Al-Hujurat ayat 12 membahas tentang larangan berburuk sangka. Sedangkan ayat 13 menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia secara berpasangan dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Next, kita masuk ke kosakata Surat Al-Hujurat dan artinya.
ayat 12 ini berisikan tentang larangan untuk berbuat sangka. Ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, allazina amanu, orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, kasiron, banyak, dari min zonni, dari prasangka, inna, sesungguhnya, ba'do zonni, sebagian prasangka, ismun, dosa, wala, dan janganlah, tajassasu, kamu mencari kesalahan orang lain, wala, dan janganlah, ya tab ba'dukum ba'do, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah di antara kamu, ayuhibbu ahadukum, apakah di antara kamu, ayyakula, suka memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya yang lain, maitan fakarih tumuhu, dan diantara, maksudnya daging saudara kamu yang sudah mati, fakarih tumuhu, dan tidakkah kamu merasa jijik, wattaqullah, dan bertawakallah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Ya, kata kuncinya dari ayat ke-12 ini, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minazzonni, jauhilah banyak dari prasangka buruk, inna ba'dozonni ismun, sesungguhnya prasangka itu dosa. Oke, kita lanjut ke ayat ke-13 ya. Ya, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna, sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min, dari, zakarin wa untha, zakarin seorang laki-laki, wa untha seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Inna, sesungguhnya, Allah alimun khabir, Allah maha mengetahui, maha teliti. Ya, setelah kita bahas tadi kosakatanya, sekarang kita bahas pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada ayat 12 ini pesannya yaitu larangan berprasangka buruk. Prasangka buruk itu sangat dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena dapat menimbulkan hal yang tidak benar, seperti pertengkaran, perpecahan, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Ya, jika prasangka buruknya itu sudah disebarkan ke orang lain, padahal belum tentu kebenarannya, maka menjadi fitnah, tentu sangat berdosa. Nah, orang yang selalu berprasangka buruk
seperti tadi disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, ya, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Nah, di dalam Islam itu kita dianjurkan selalu berprasangka baik kepada siapapun. Karena dengan berprasangka baik akan menjauhkan hal-hal yang memunculkan permasalahan seperti pertengkaran, perpecahan, ya, yang dapat fitnah. Nah, kita itu dilarang berprasangka buruk sesama muslim dan non-muslim. Tujuannya supaya tidak terjadi pertengkaran, perpecahan, dan menimbulkan fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Next, kita lanjut ke pesan pokok ayat 13. Nah, di ayat ke-13 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu secara berpasangan dan bersuku-suku. Wa khalaqnakum min zakarin wa unsa. Menciptakan manusia berpasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Ya, dalam Islam itu tidak ada perbedaan, semua sama. Yang membedakan di sisi Allah hanya ketakwaannya. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia, ya. Tidak boleh mengejek karena semua itu ciptaan Allah. Tidak boleh membedakan sukunya, rasnya, bahasanya, bahkan agamanya. Ya, itu tadi pembahasan dari pertemuan minggu ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama, Al-Hujurat berasal dari bahasa Arab yang artinya kamar. Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Al-Hujurat merupakan surat ke-49 di dalam Al-Quran dan merupakan golongan surat Madaniyah. Al-Hujurat ayat ke-12 membahas tentang larangan berprasangka buruk, sedangkan ayat ke-13 membahas tentang Allah menciptakan manusia secara berpasangan dan bersuku-suku. Ya, sekian pembahasan kita untuk minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, kesalahan dari ibu pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahuna wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.